Untuk memulai pemakaian program, kita harus mengisi user ID dan password. User ID ini akan menentukan otoritas kita dalam menggunakan program ini. Isikan user ID BOSS dan password BOSS. Untuk menggunakan program ini cukup mudah. Kita bisa menggunakan toolbar atau icon. Pada presentasi ini, saya sudah siapkan sampel data toko roti. Saya akan jelaskan setiap bagian program. Master golongan. Kita bisa kelompokkan item-item ke golongan-golongan tertentu. Master lokasi. Misalnya, lokasi toko dan gudang. Master stok. Di sini kita isikan daftar item atau menu kita. Kita juga bisa masukkan gambar ke item tersebut. Untuk pos sendiri, kita bisa memilih apakah menggunakan model keyboard atau touch screen. Untuk keyboard, kita mengisi item yang dibeli pelanggan. Kita bisa gunakan keyboard atau scanner. Saya lakukan pembayaran. Demikianlah kita sudah selesai lakukan satu transaksi. Kita juga bisa menggunakan POS touch screen. Hasil input melalui POS keyboard maupun touch screen adalah sama. Sesudah melakukan penjualan, kita tentu ingin mengetahui laporan-laporan apa yang bisa kita dapatkan. Kita mempunyai laporan POS yang lengkap, termasuk laporan penjualan per item. Per golongan, ataupun per jam. Kita juga bisa mengetahui barang-barang apa yang paling laris. Barang-barang apa yang paling menguntungkan? Laporan-laporan ini juga bisa dicetak di Word, Excel, ataupun PDF. Selain itu, kita juga bisa mempunyai laporan-laporan seperti electronic journal. Electronic journal adalah kopi dari nota atau struk, di mana kita tidak perlu repot-repot mencari kopi struk tersebut. POS ini adalah program yang sangat lengkap sekaligus fleksibel. Kita dapat mengubah setting program ini sesuai kebutuhan kita. Untuk itu, kita ke setup POS. Kita dapat memilih sendiri lokasi POS, yaitu lokasi untuk toko kita.
kita bisa memilih perangkat pos yang kita gunakan. Misalnya, apakah cetak struk atau nota? Apakah kita menggunakan pole display, cash drawer? Kita bisa memilih jenis mini printer yang digunakan. Kita bisa isikan sendiri header dan footer yang kita inginkan. Kita juga bisa pilih tampilan pada struk atau nota. Di sini ada beberapa contoh, namun Anda sendiri bebas untuk membuat tampilan sendiri. Bila Anda tidak menggunakan semua fasilitas tombol yang disediakan, Anda ingin nonaktifkan beberapa tombol tertentu, bisa dilakukan di sini. Sebagai contoh, saya akan nonaktifkan beberapa tombol di sini. Maka saya bisa lihat pada tampilan pos. Tombol-tombol tersebut sudah tidak bisa digunakan. Program juga dilengkapi dengan back office seperti pembelian. Kita mengisi faktur pembelian, otomatis akan menambah stok dan hutang. Juga tersedia fasilitas pembayaran faktur tersebut. Dan laporan yang lengkap. Program mempunyai fasilitas security yang lengkap. Kita bisa sembunyikan menu-menu tertentu dari kasir. Misalnya, kita tidak ingin operator melihat laporan-laporan tertentu. Sebagai contoh, saya ingin orang pembelian tidak bisa lakukan penjualan maupun melihat laporan penjualan. Maka saya bisa sembunyikan menu-menu tersebut di setup menu. Sekarang saya akan exit dan login kembali sebagai orang pembelian. Kita bisa lihat fasilitas penjualan dan laporan penjualan sudah tidak ada. Berikut ini contoh-contoh user ID yang sudah disetting. Demikianlah presentasi singkat paket pos ini. Kami harapkan program ini akan bermanfaat bagi Anda.